Oke. Di sini saya dari kelompok 2. Kelompok 2 ada saya sendiri, Anissa Pratiwi, kemudian ada Wibi, ada Joshua, dan juga Ria. Nah, kelompok 2 ini akan membahas tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN itu apa sih? Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA adalah integrasi kawasan ASEAN dalam bidang perekonomian. Kemudian ada 4 pilar dari pembentukan MEA itu sendiri. Yang pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Terus yang kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitifnya di global maksudnya. Terus habis itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kemudian integrasi ke ekonomi global atau ekonomi yang lebih besar lagi. Oke, sekarang tujuan terbentuknya MEA itu berdasarkan deklarasi Cebu. Yang pertama itu menciptakan sebuah pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN, sekaligus pengembangan peran pusat produksi yang berkaitan dengan segala aktivitas yang ada untuk memenuhi ekonomi bebas gitu. Terus contohnya pengembangan tenaga kerja terdidik, terampil atau profesional, terus pembebasan bea cukai untuk aliran perdagangan barang dan jasa. Terus habis itu masuknya investasi dan aliran modal antar negara anggotanya. Habis itu menjadikan ASEAN sebagai suatu kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi melalui penguatan peraturan dalam kompetisi ekonomi. Contohnya dengan penguatan pelindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, pengembangan infrastruktur itu sendiri. Yang ketiga, sebagai usaha pemerataan pemberdayaan ekonomi antar negara anggota ASEAN, terutama melalui revitalisasi usaha kecil dan menengah bagi negara CMLV. Terus habis gitu, MEA ini dibuat sebagai salah satu usaha atau upaya untuk memeratakan ekonomi di kawasan Asia Tenggara berdasarkan ASEAN Vision 2020 dan Fakta ASEAN Concord 2. Nah, yang terakhir, yang paling bagus nih, tujuannya tuh mengintegrasikan ekonomi kawasan ASEAN itu sendiri dengan ekonomi global. Usaha ini tujuannya untuk meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi di percaturan kancah internasional. Nah, kalau hal ini terjadi, otomatis ASEAN kawasannya diperhitungkan gitu loh di pasar internasional atau di kancah internasional, nggak cuma di kawasan ASEAN aja kayak gitu. Selanjutnya, MEA dan kebijakan pemerintah. Kita akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam menghadapi MEA, pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri nasional, pengembangan infrastruktur, pengembangan logistik, pengembangan investasi, dan pengembangan perdagangan. Selain itu, masing-masing kementerian dan lembaga berusaha mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis. Pemerintah berusaha mengubah paradigma kebijakan yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Dalam bidang pendidikan, pemerintah juga dapat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA. Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia berkualitas menjadi jawaban terhadap kebutuhan SDM. Dalam bidang perindustrian, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga memaparkan strategi Kementerian Perindustrian dalam menghadapi MEA, yaitu dengan strategi ofensif dan defensif. Menteri Perdagangan punya langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2019 adalah merencanakan nawacita Kementerian Perdagangan dengan menetapkan target ekspor sebesar 3 kali lipat selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan strategi substitusi impor untuk meningkatkan ekspor dan memberi nilai tambah produk dalam negeri. Pada saat ini, 65% ekspor produk Indonesia masih mengandalkan komoditas mentah. Pemerintah berusaha membalik struktur ekspor ini
yaitu dari komoditi primer ke manufaktur, dengan komposisi 35% komoditas dan 65% manufaktur. Pemerintah juga mendekati industri yang berpotensi menyumbang peningkatan ekspor, misalnya industri otomotif. Pemerintah akan memperkuat produk UKM dengan membina melalui kemasan, sertifikat halal, pendaftaran merek, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Lalu mereka juga memfasilitasi pelaku UKM dalam pameran berskala internasional. Selanjutnya kita akan melihat dampak-dampak dari masyarakat ekonomi ASEAN khususnya bagi Indonesia. Yang pertama, terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa serta tenaga kerja. Yang berikutnya, dengan adanya MEA, diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya pemasaran barang dan jasa di Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja dari Indonesia juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN. Kemudian yang terakhir, investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antara negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Hambatan menghadapi MEA. Yang pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014, jumlah pekerja berpendidikan SMP atau di bawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang, atau sekitar 64% dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang, sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global Competitiveness Index 2014, kualitas infrastruktur kita masih tertinggal dibanding negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Thailand. Yang ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Yang keempat, keterbatasan pasokan energi. Yang kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia.
membahas studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus tentang dampak virus corona terhadap penerbangan berbagai negara ke dan dari Cina. Virus corona jenis baru atau yang disebut dengan COVID-19 telah menjadi momok baru seantero jagat. Kenapa begitu? Karena penyebaran virus yang sangat mudah dan sangat cepat. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin virus corona, sehingga membuat hampir setiap negara melakukan berbagai cara untuk menghindarinya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan berbagai negara untuk menghindari penyebaran COVID-19 adalah menjalankan kebijakan diplomatik. Salah satunya adalah membatasi atau bahkan melarang warga asal Cina atau mereka yang pernah melakukan perjalanan ke Cina untuk memasuki negaranya. Nah, di sini ada beberapa daftar negara dan maskapai yang menutup penerbangan dari dan ke Cina. Aku sebutkan beberapa seperti Amerika, Arab Saudi, Australia, Filipina, India, dan juga Indonesia itu menutup penerbangan dari dan ke Cina, dan beberapa negara lainnya. Kota di Tiongkok juga menutup penerbangan ke daratan China, khususnya Hong Kong. Cathay Pacific Airways yang merupakan maskapai penerbangan asal Hong Kong ini telah menangguhkan layanan penerbangan dari daratan Cina sejak 30 Januari hingga akhir Maret 2020. Hainan Airlines telah menghentikan penerbangan ke Budapest, Hungraya, dan Chongqing mulai dari 7 Februari hingga 27 Maret 2020. Analisis kasus. Virus corona atau COVID-19 telah memiliki 100.000 lebih kasus yang menyebar ke berbagai negara termasuk negara ASEAN. Virus corona menghantam industri penerbangan di dunia termasuk di Asia, padahal bisnis penerbangan menyumbang dominan untuk perekonomian ASEAN. Sektor logistik, pariwisata, dan penerbangan yang terkena dampak paling besar dari penyebabnya virus corona akibat larangan sejumlah pemerintah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan penutupan perbatasan bagi negara yang terjangkit virus tersebut. Nah, selanjutnya, virus corona memberikan dampak negatif signifikan terhadap baik secara global maupun domestik. 1. Sektor perdagangan ekspor dan impor ASEAN pun ikut terganggu karena berbagai bahan baku untuk industri Indonesia masih dipasok dari negara China yang mengalami kesulitan untuk mengekspor karena kasus COVID-19. Kedua, dampak virus corona terhadap virus lintas orang menimbulkan potensi kehilangan nilai devisa terhadap suatu negara, termasuk Indonesia yang mulai terasa dampak kerugian karena virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Yang ketiga, Hong Kong Airlines yang PHK 400 karyawan dan berkemungkinan terjadi pada perusahaan-perusahaan lainnya, yang dimana akibat dari virus corona ini menyebabkan berbagai negara itu mengalami kerugian yang sangat besar. Dan terus berlangsungnya wabah tersebut akan mempengaruhi negara-negara yang lainnya atau perekonomian negara.